Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pasangan Prabowo Subianto Puan Maharani bakal kalah bila mereka dipertandingkan di Pilpres 2024 melawan Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono. Simulasi itu tergambar dari hasil survei parameter politik. Kendati demikian, PDI Perjuangan mengaku keberatan bila kader yang dijagokan di Pilpres 2024 hanya maju sebagai calon wakil presiden. Pilpres 2024 masih 3 tahun lagi, namun peta koalisi menuju ke sana mulai dijajaki. Salah satu kemungkinan peta koalisi yang akhir-akhir ini diperbincangkan adalah Gerindra dan PDI Perjuangan. Dari situ muncul skenario mengusung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Lantas bagaimana elektabilitas Prabowo Puan jika dipasangkan di Pilpres 2024? Berdasarkan survei yang dirilis Parameter Politik Indonesia, jika Prabowo Puan disimulasikan maju di Pilpres 2024, maka elektabilitasnya sebesar 21,8%. Namun, duet Gerindra PDIP itu disimulasikan bakal kalah bila lawan Prabowo Puan adalah Anies AHY. Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, dukungan terhadap Anies sebagai capres cukup signifikan. Bisa saja simulasi itu menjadi kenyataan, apalagi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sudah melakukan safari politik ke Balai Kota DKI untuk bertemu Anies Baswedan. Prabowo misalnya dengan elektabilitas tinggi, tapi kecenderungan trennya itu menurun. Ya, keunggulan yang dulu pernah dominan itu secara perlahan pada bulan Mei ini turun trennya. Mungkin karena faktor isu-isu yang belakangan cukup santer gitu ya, menghantam Ketua Umum Gerindra itu. Nah, dari ini bahwa persaingan capres secara konsisten itu ya tidak terlepas dari mereka yang memiliki bekal popularitas yang cukup luar biasa. Teori sederhananya, kalau mau dipilih oleh publik ya tentu harus populer, kan begitu. Ini adalah kecenderungan umum dari studi dari perilaku pemilih. Sementara itu tingginya elektabilitas yang dimiliki Ganjar Pranowo rupanya belum cukup ampuh meluluhkan hati sebagian kader PDIP. Sementara itu ya, ada lagi? Di mata politisi senior PDIP Effendi Simbolon, Gubernur Jawa Tengah itu kelasnya masih di level menteri dan bukan calon presiden. Dengan kata lain, Puan akan tetap menjadi jagoan PDIP di Pilpres 2024. Partai, saya melihat kemungkinan terbesar itu Mbak Puan. Kalau Mas yang dari Jawa Tengah, saya kira paling ya sampai tingkat nanti jadi menteri lah begitu ya. Kita sebagai kader ya semua punya ambisi, tapi kami juga punya aturan juga, punya pakem juga begitu loh. Jadi itulah mudah-mudahan bisa dipahami bahwa kombinasi antara Mbak Puan dengan Mas Anies ini masih akan berlanjut. Kendati demikian, simulasi tadi masih merupakan analisis semata. Masih terdapat variabel lain ke depannya yang memungkinkan semuanya berubah. Misal, soal presidensial threshold, munculnya capres lain yang lebih solid, hingga intrik politik yang bisa saja muncul di detik akhir dan menentukan. Tentu semua itu menarik untuk ditunggu kelanjutannya. Tim Liputan, Metro TV.